Saya akui 8-1 menang di Harry Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan ya athar ya perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Saya memalukan malah. Ya mohon maaf nih, Dek Ajir sama Dek Faris. Ya mohon maaf saya nggak di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Diskusi terbuka antara Ustadz Aswaja dan Ustadz Salafi yang kemarin ada di channelnya Kang Mas atau Dik Pras ya, Harry Pras. Ya ini saya akui 8-1 menang di Harry Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan ya athar ya perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Saya memalukan malah. Ya mohon maaf nih, Dek Ajir sama Dek Faris. Ya mohon maaf saya nggak istilahnya menjatuhkan, itu tidak. Ini harus dijadikan sebagai pemacu dan pemicu, pemecut Anda berdua untuk nambah referensi lagi. Karena yang sampean sampaikan ya Dek Ajir sama Dek Faris itu jelas itu: 1, doif; 2, doif jidan; 3, la aslalah, bisa maudu'an. Walaupun ada hadisnya sekalipun ya sudah kami telusuri semua itu. Jadi ada 4 dari Dek Ajir, ada 1 dari Dek Faris. Sebenarnya Dek Faris ini kan ya dulunya itu Al-Irsyad ya. Kenapa pembela Ba'alawi sekarang ya? Iya juga. Bukan, Baswedan itu Al-Irsyad. Kenapa ya? Saya kadang heran. Dek Ajir itu kan bukan Ba'alawi ya. Kenapa menghamba kepada Ba'alawi ya? Karena gurunya Ba'alawi kemungkinan. Jadi data yang jenengan sampaikan Dek Ajir sama Dek Faris itu jelas mentah, memalukan. Aswaja ngelawan Salafi kalah itu memalukan gitu loh. Dalam hal ini 8-1, 8 Dek Harry Pras, 1 Dek Ajir direbut berdua sama Dek Faris. Harusnya ngerti Aswaja ini. Gitu loh, ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Kembali kepada kriteria Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Dari segi ya akidah mengikuti rumusan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan kemungkinan ada tambahan lainnya. Dari unsur fikih ya, ubudiyah, amaliyah, munakahah, mengambil rumusan dari salah satu madzhabul arba'ah atau mungkin salah 2, tergantung adah al-muhkamah. Terus dari segi ihsan, tasawuf, sufi, mengambil rumusan ajaran ya tatanan dari Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Sari As-Sakoti, dan lain-lain. Banyak ya rumusannya. Nah, Ba'alawi enggak. Ba'alawi itu Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ngaku nih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama semua. Salafi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya. LDII itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakunya. Semuanya, karena 73 golongan itu semuanya masuk neraka. Yang tidak itu cuma ma'ana ali wasabi ya kami ini. Semuanya aku paling bener dewi. Jadi malam hari ini sebenarnya materinya sangat berat. Ya, tapi saya sampaikan dengan ringan saja, santai. Pak Eko Ananda Tohara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brebes ikut nyimak, monggo, silahkan. Alhamdulillah sudah dapat buku membongkar khurafat dari matur suwun, terima kasih. Bukunya ini, kami sudah siap. Gus saya juga sudah siap. Banyak yang menuduh kami ini ternyata jualan buku, nggak apa-apa. Saya nggak dawir. Profesional bisnis bekerja, ya. Ya nggak untung banyak, harganya itu 250.000, kami hanya menjual 210.000. Dari Surabaya ngirim ke Tangerang itu 28.000 loh ya. Tinggal nerima berapa saya? Kalau dihitung bisnis itu rugi, tapi nggak apa-apa, ini demi dakwah. Ya. Nah, ini tabarukan dengan buku itu bisa, nggak perlu disumpah, enggak dikultuskan, enggak.
Quran itu oke, ta'aduban dicium menurut Ibnu Hambal nggak boleh. Tapi kalau dicium untuk menghormati, tidak direndahkan, nggak. Yang penting itu dibaca, dipahami isinya, diamalkan tuntunannya. Gitu loh, aslinya begitu gitu loh. Lah ini misalkan mbok simpen dadi pusaka, orang bawa waca lah ya sama saja. Percuma. Nggih Pak Adnan nggih. Bang Soli aja. Jir kalau lagi nonton lo sowan ke Yai Nur Ihya dan Prof Manakim Ali ben dijewer nggih nggih. Sebenarnya sudah saya siapkan nggih Bang Soli saja. Ini momen yang sangat menegangkan ya dan penting sebenarnya. Tapi ternyata diajar cengengesan gitu loh. Aswaja kok kalah karo Salafi ya baru saat ini saja. Dulu tuh nggak pernah kalah. Gitu. Kalau debat sama Salafi itu. Jadi dalam hal ini saya tidak membela siapa-siapa, tapi menang ya di Heri Pras 8. Diajar sama Dewaris 1. Bukan 80, 81. Karena apa? Secara kritik ilmiah ya terhadap riwayat sahabat yang bertabaruk dengan kuburan, yaitu sangat lemah, ya. Apalagi ada yang bernama Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar itu nama aslinya siapa? Dulunya adalah seorang budak yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk mengendalikan urusan makan keluarga lah. Gitu. Jadi Malik itu pemilik atau raja, Ad-Dar itu rumah, mengendali rumah lah, gitu. Bukan pembantu sih, pokoknya ya sekretaris yang mengendalikan ya masalah makan. Enggak ya, juru masak bisa, juru belanja keuangan juga bisa. Nah ini riwayat Malik Ad-Dar tentang seorang yang berdoa meminta kepada ya Rasulullah. Ini yang dijadikan dasar oleh Nahdlatul Ulama ketika beristighosah itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Saya nggak setuju. Saya pernah ngarang buku tahun 2000 berapa itu? Tahun 90-an. Saya rubah itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Saya tidak mau. Adrikni ya Allah. Bilang gitu. Karena apa? Berdasarkan hadis ini ya Rasulullah, khud biyati adrikni ya Rasulullah. Lah, apa bedanya dengan Wahidiyah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyid. Jaluk karo Gusti Allah. Oh, wasilah. Ya inilah yang namanya wasilah. Antara tawasul, tabaruk, tasyafuk, tanafu itu hampir sama. Yang dimaksud dengan wasilah itu kita beramal soleh, kita bersedekah, kita ngaji bersama, itu adalah wasilah untuk menggapai takoruban. Tujuannya semua apa? Takoruban ilallah dengan yang cara syar'ian dan cara yang ilmiahan gitu loh. Nggih, Pak Mariono Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, berikutnya Pak Andrian, setuju ya guys, siap. Nggih. Jadi sekarang harus diupdate pemahaman ya bahwa tentang ya Rasulullah itu walaupun diriwayatkan dari Ibnu Umar misalkan, riwayat Malik Ad-Dar. Lah itu ternyata setelah kami teliti ada kelemahan-kelemahan, kejanggalan-kejanggalan. Termasuk ini kalau hadis itu yang mursal. Diletakkan paling bawah sendiri, tidak boleh dipakai karena ada mimpi seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya. Lah ada yang mengatakan laki-laki itu namanya Bilal, macam-macam itu. Jadi ada hadis memang tersebutkan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, itu ada keterangannya ya. Dalam kitab tersebut ada sanad riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Muawiyah, Al-Amash, Abu Sholeh As-Saman, ya namanya aslinya Zakwan di dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Jarh itu artinya adalah mencela, mengkritisi. Kitab Jarh wa Ta'dil, Jarh wa Ta'dil itu mengkritisi dan memuji, ya. Artinya Jarh itu melukai hati. Ibnu Abi Hatim. Terus Malik Ad-Dar, pengurus makanan keluarga Khalifah Umar, maula atau bekas budak yang dibebaskan beliau. Terus lelaki, an rajulin gitu loh. Sama seperti wa ana yamanin gitu loh, kayak hadis yang dulu pernah disampaikan oleh Diajir itu ya. Itu mursal. Hadis mursal itu ya, letakkan perak paling bawah, paling belakang, nggak perlu dipakai. Ini kok ada kata-kata ya Rasulullah itu katanya tabarruk, ya tasyafuk, tawasul, nggak ada aturannya seperti itu, nggak benar. Jadi nanti jangan menuduh saya Wahabi, Salafi, tidak, saya NU. Nah, ini sudah saya teliti. Riwayat tersebut terputus antara Abu Sholeh dan Malik Ad-Dar. Jadi nggak mutasil. Ya,
Syekh Nasir As-Sisri mengatakan atau maklul atau terdapat cacat. Pendapat yang benar adalah bahwa riwayat ini mursal. Jadi hadis mursal. Ya. Ini bukan hadis langsung kanjeng Nabi, enggak, ini termasuk athar sahabi. Terputus sanadnya. Al-Khalili wafat tahun 446 Hijriah berkata dalam kitab Al-Irsyad sendiri, yuqalu inna Aba Sholeh sami Malik ad-Dar hadal hadis wal bakuna arsaluhu. Jadi menurut Aba Sholeh ada yang mengatakan ini diterima, tetapi kebanyakan hadis ini perawilannya mengatakan itu sudah mursal. Malik ad-Dar ini majhul, tidak diketahui sifat adil dan dobit itu kekuatan hafalannya, sering lupaan. Ini dua syarat sanad yang sahih tidak bisa terpenuhi baginya. Di Malik ad-Dar ini majhul, tidak jelas. Nah terus mengapa Sayyidina Umar mengangkat beliau sebagai bendahara? Kan alasan lain kan, nggak bisa dijadikan sebagai alasan utama, hujah nggak boleh. Jadi terus lelaki yang dikisahkan juga majhul. Ada riwayat dari Saif bin Umar yang namanya adalah Bilal aslinya. Yurwa al-maudu'at anil isbat wa qalu innahu kana yad'ul hadis. Ini ia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi-perawi terpercaya. Jadi menyandarkan hadisnya ini pada perawi yang sikot yang terpercaya. Itu kesimpulan bahwa Malik ad-Dar ini bermasalah dari tiga sisi. Satu, hadisnya mursal antara Abi Sholeh dan Malik ad-Dar, terputus perawinya tidak diketahui. Dua, Malik ad-Dar ini majhul, tidak diketahui keadaannya dalam adil dan dobet, keadilannya ya, terus tidak kuat ingatannya. Terus yang ketiga, lelaki dalam cerita itu juga majhul, walau disebut namanya di sebuah riwayat, tetapi ini riwayat dari Syekh bin Umar yang disepakati lemahnya. Jadi enggak, sudah kita tolak. Jadi apa yang disampaikan di akhir itu kita tolak. Mursal hadisnya. Jadi, misalkan kalau dipikir secara ilmiah, misalkan, ya Rasulullah, ya ini nyembah karo kanjeng Nabi lah. Mohon maaf loh ya. Oleh sebab itu yang sudah kadung di catatan istighosah Nahdlatul Ulama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Qad hilati adrikni ya Rasulullah, khudh biyadi adrikni ya Rasulullah. Hilangkan, ganti adrikni ya Allah. Jadi biar aman, lebih baik aman daripada itu ya jatuh ke dalam kepleset ke dalam keyakinan yang tidak dibenarkan. Terus kedua, alasan dari akhir Aisyah, Sayyidatina Aisyah, yaitu melubangi atap kuburan Nabi untuk wasilah supaya turun hujan. Ini pun setelah kami teliti ya tidak sesuai. Syair-syair yang ada disebutkan di situ itu justru sangat lemah. Amr bin Malik An-Nukri ya, ini juga dikatakan oleh Imam Hambali juga lemah, bertentangan dengan bukti historis di Sahih Bukhari dan Muslim juga. Jadi kesimpulannya sanadnya lemah karena Arim Abu An-Nu'man, dan nanti diserang sama Kang Mas Khozin ya, Ma'ruf Khozin. Wahabi itu mesti golek-golek kelemahannya. Imam Bukhari saja dicari kelemahannya ya. Enggak begitu. Kalau kita sudah pernah ngaji mustalah hadis ya, jarh wa ta'dil juga ya, mestinya ngerti lah gitu loh. Gitu. Jadi menyampaikan segala sesuatu itu harus dari sumber yang benar. Itu supaya kita tidak menyebarkan kesalahan, kebatilan gitu. Bertentangan secara historis bahwa kamar Aisyah sudah ada celah terbuka sejak dulu. Kenapa harus diminta untuk buat celah baru? Toh misalkan sejak tahun 88 sampai 93 Hijriah, pada waktu Raja Umar bin Abdul Aziz berkuasa, itu sudah dipagar lapis 3. Nggak bisa langsung nyentuh makbarah atau makamnya Rasulullah, nggak bisa. Ditembok 2 lapis ya. Nggak bisa. Ya di tembok itu paling bisa megang tembok, bukan megang makam kuburannya. Itulah. Kalaupun sahih misalkan ya hadisnya Sayyidatina Aisyah ini, tidak ada makna para sahabat bertabaruk dengan kuburan Nabi, nggak ada ceritanya. Sahabat Nabi bertabaruk dengan makamnya kanjeng Nabi, nggak ada. Atau istighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, ini paceklik. Ya, tidak ada hujan di Madinah, tolong ya Rasulullah, melalui kemuliaan engkau turunkanlah hujan dari Allah, mintakanlah kepada Allah. Enggak bisa.
Justru Sayyidina Umar ini pernah, Sayyidina Umar itu keluar membawa Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, untuk meminta hujan melalui doa beliau. Jadi tawasul kepada Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Abbas itu keluarganya Kanjeng Nabi, bukan minta kepada Kanjeng Nabi, tetapi meminta supaya Sayyidina Abbas ini berdoa memohon kepada Ilahi, gitu loh. Untuk meminta hujan melalui doa beliau, bukan meminta kepada Nabi di kubur beliau. Tidak, ini yang sahih, gitu loh. Gitu. Nah, ini namanya ilmiah, ya, tabarukan yang ilmiah, wasilah tasyafu'an, ya, tanafu'an yang ilmiah, dan berisi ibadah. Walaupun takoruban, tapi takoruban mendekatkan diri kepada Allah itu harus benar-benar terarah, nggak boleh ngawuriyah. Nah, ini ada lagi Sayyidina Fatimah tabaruk dengan tanah kuburan Nabi. Nah, ini ada syair-syair. Ternyata setelah kami teliti, syair-syairnya itu dari Syiah. Kemunculan riwayat yang terlambat, ketidakpastian penulis bait syair, ya. Syair itu milik penyair Syiah sebenarnya. Nah, ini campur aduk, ya. Jadi masalah kritik sanad dan lain sebagainya, tolong diajar untuk belajar lagi. Dikatakan sendiri oleh Imam Adzabi, tidak sah riwayat-riwayatnya. Makna riwayat bentuk kesedihan. Jadi Sayyidina Fatimah itu pernah mengambil makam Rasulullah, bentuk kesedihan, bukan wasilah, ya, bukan tabarukan, tapi bentuk kesedihan. Terus ada cerita misalkan Abu Ayyub Al-Ansori meletakkan wajahnya ke makam Nabi misalkan, ya. Nah, ini nggak bisa didasarkan. Pendidikan sebagai dasar pertama nggak bisa, ini lemah, sangat lemah, doif jiddan. Jadi begitu, nggih. Terus masalah yang di Faris, ya, itu mengambil dalil Imam Ahmad bin Hambal membolehkan tabaruk kepada kuburan, yang meriwayatkan itu anaknya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Abdullah. Kalau menyampaikan itu ya fasih, yang mulia, seakan-akan di Faris Baswedan kan fasih, tapi zong, ya, zongnya di mana? Anak sulungnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambal namanya Syekh Soleh namanya. Itu meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda, hampir sama seperti Akar Hanaf, putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akar Hanaf namanya Abdul Karim Hashim, istrinya Yai Hashim namanya Nafikoh atau Nafiah, yang mengarang termasuk, ya, biografi abahnya sendiri yang tidak menyebutkan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dari Habib Alawi. Nah, ini malah justru sibetnya yang meriwayatkan bahwa gurunya Yai Hashim itu ada Ba'alawi, Habib Husain Al-Habsyi. Jadi Imam Ahmad bin Hambal membolehkan pada kuburan, enggak benar. Jadi di Faris ini harus belajar lagi. Katanya disebutkan dalam kitab Al-I'lal wal Ma'rifat Ar-Rijal karya Abdullah bin Ahmad, ya, putra kedua beliau, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, ar-rajulu yamassu mimbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluh wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik. Enggak iso. Kuburannya Kanjeng Nabi dicium. Enggak iso. Dipageri kok tahun berapa Imam Hambal itu? Ditembok 2 lapis. Mulai tahun 90-an Hijriah, bukan 90 Masehi, Hijriah. Jadi tentang seseorang yang menyentuh mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencari berkah dengan menyentuh serta menciumnya, itu ya kemungkinan nggak apa-apa, tetapi tidak boleh berlebihan tetap. Dan ia melakukan hal yang serupa pada makam Nabi atau yang semisal itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik, tidak berbahaya seperti itu, tidak mengapalah begitulah. Riwayat ini syadz itu nerecel itu janggal dari beberapa sisi, diantaranya bertentangan dengan riwayat murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal lainnya yang justru melarang tabaruk atau mengusap-ngusap pada kuburan. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua leluhur kita atau wali, nggak perlu kita mencium batu nisan atau kuburannya, nggak perlu berlebihan lah. Inti tujuan utama dari ziarah kubur itu apa, gitu aja. Paling saya bonceng, buku saya belum sampai, Yai. Wah, nggih, yang satunya sudah sampai, nggih. Yang Malaysia belum sampai karena memakai lain parcel, ya. Nggih, Pak Lencet Bunjat tunggu, yang sabar, nggih. Siap. Pak Chan Boy, babi lebih mulia dari bala. Nggih, babi itu juga bisa ditabaruki. Semuanya ada barokahnya, gitu loh. Handphone ini nggak perlu kita sembah-sembah, pun nggak perlu. Tabarukan dengan handphone, ya kita menggunakan handphone ini untuk ngaji, membuka channel, untuk bisnis, untuk komunikasi, ya, untuk cari referensi, tapi tetap harus digurukan kepada kiai, begitu. Semuanya ada barokahnya.
Tabarukan itu ziyadah al-khair, ziyadah manfaah, banyak manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya, tidak ada yang batilan, sia-sia. Semuanya. Boleh tabaruk, tapi yang ilmiah gitu loh. Jadi kita supaya tidak kalah ya dengan orang-orang China, Rusia, Eropa, Amerika, Inggris, ya kalah kita, kalah. Gara-gara kita sama seperti orang India itu loh ya. Kencingnya sapi aja dibuat tabarukan kok, ya. Bahkan air الحمد لله رب العالمين